Hahuna famin ila. Baun wa kafun fi walamun an ala. Amal hurufu hahuna famin. Min sudah dibahas kemarin. Ila, baun, wakafun, fi, sudah semua. Sekarang nyampe huruf jar berupa huruf jar lam. Ya, harf lam ngeten mawon. Pertama, qauluhu lamun wa min ma'aniha al-milku in waqa'at baina dzataini. Ketika ada zat ngene. Man yamlik ngono lho. Zat ma la yamlik shibhul milki. Ya shibhul milki ini ya. Shibhul milki atau dalam kurung ikhtisos. Yang ketiga, waqa'at baina ma'nan wa dzatin. Ma'nan lam zat. Maka menunjukkan arti istihqaq. Kesimpulannya begini. Bulat-bulat. Huruf lam itu kesimpulannya punya 3 makna. Yang pertama, ketika lam, ini lam. Ketika huruf lam itu terletak di antara zat dan zat. Kamu tahu zat? Zat itu benda. Kamu benda enggak? Faruk itu benda enggak? Faruk itu benda enggak? Benda. Ketika ada lam terletak di antara zat dan juga zat. Zat yang kedua ini adalah man yamlik, sesuatu yang bisa memiliki. Kamu tahu sesuatu yang bisa memiliki? Orang itu bisa memiliki. Paham? Ben gampang, orang ditulis ini malah bingung. Ketika lam itu terletak di antara zat dan juga zat, sedangkan zat yang kedua ini adalah man yamlik, seseorang yang bisa memiliki, maka harf lam itu faedahnya adalah milkun, kepemilikan. Contoh, saya contohkan. Contoh pertama, apa ini? Al-malu li zaidin. Ada lam terletak di antara lafaz al-mal, di antara lafaz zaidin. Mal ini zat bukan? Mal itu artinya zat bukan? Zat bukan? Zaidin itu orang. Zat bukan? Zat yang kedua ini orang yang bisa memiliki atau sesuatu yang tidak bisa memiliki. Orang yang bisa memiliki.
Maka ketika seperti itu, lam ini faedahnya adalah milik, milkun. Yes? Berarti kalau diartikan al-malu li Zaidin, harta itu milik Zaid. Kenapa kok lamnya diartikan milik, Gus? Karena lam yang terletak di antara zat dan juga zat, dan zat yang kedua itu adalah orang yang bisa memiliki, maka lam itu faedahnya adalah milik. Paham? 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 Contoh kedua, al-jullu lil farasi. Al-jullu utawi lapaan. Kamu tahu lapaan? Kuda itu loh, kalau kita tunggangi, kita naiki, itu di punggungnya ada alasnya. Ya, itu namanya jul. Jul itu lapaan. Yes? Ini zat bukan? Ini lam, terletak di antara lafadz faros dan juga al-jul. Jul itu artinya lapaan. Lapaan itu zat. Al-faros itu artinya kuda. Kuda itu zat bukan? Zat. Ketika ada lam terletak di antara zat dan juga zat, maka lam ini faedahnya jangan gitu dulu. Tergantung zat yang kedua memiliki atau tidak bisa memiliki. Ya. Ini zat yang kedua apa lafadznya? Zat yang kedua? Zat yang kedua lafadznya apa? Faros. Faros itu artinya kuda. Kuda itu bisa memiliki enggak? Tidak bisa. Maka kalau tidak bisa memiliki, berarti lam ini faedahnya bukan milik, tapi syibeh, mirip milik. Mirip milik itu bukan milik, tapi mirip. Ini berarti kalau diartikan gimana, Gus? Lapaan itu milik kuda. Salah. Karena kuda tidak bisa memiliki. Lihat kayak guyon-guyonan gini. Kapan kuda tuku lapaan? Oleh kondi, warisan ke bapak ya. Karena kuda itu tidak bisa memiliki. Maka ketika lam ini terletak di antara zat dan juga zat, sedangkan zat yang kedua ini adalah sesuatu yang tidak bisa memiliki, maka faedahnya adalah syibeh, milik. Mirip dengan kepemilikan. Mirip dengan kepemilikan itu sering diistilahkan dengan ikhtisos. Ikhtisos itu diperuntukkan. Apa? Diperuntukkan. Yang punya lapaan itu bukan kuda. Yang memiliki lapaan itu bukan kuda, tapi pemilik kuda. Tapi sama pemilik kuda, lapaan itu sudah diperuntukkan untuk, paham ya? Sehingga kata-kata lam di sini faedahnya adalah al-jullu lil faras. Lapaan itu diperuntukkan untuk kuda. Kalau misalkan saya bilang gini, Gus, lapaan itu milik kuda, gimana? Yo, gak popo, tapi yo gak 100% benar. Karena kuda tidak bisa memilih. Paham ya? Kamu tahu bedanya ini sama ini? Kalau yang ini, lafadz yang dimasuki oleh lam, ini man yamlik. Orang yang bisa memiliki. Tapi kalau ini yang dimasuki oleh lam, ini mala yamlik. Sesuatu yang tidak bisa memiliki. Sehingga tidak bisa diartikan lapaan itu milik kuda. Tapi lapaan itu diperuntukkan untuk kuda. Karena lapaannya tetap milik pemiliknya. Hanya saja oleh pemiliknya diperuntukkan untuk kudanya. Paham? Paham? Sekarang yang ketiga. Ketika huruf lam itu ada di antara makna dan zat. Bukan zat, tapi makna dan zat. Contoh. As-sana'u li, ini lam. As-sana'u. Ini artinya apa? Pujian.
li alimin orang alim. Ketika ada lam terletak di antara dua lafaz, sekarang saya tanya, pujian itu zat bukan? Bukan. Bukan benda, tapi ini makna. Alim itu zat bukan? Zat. Ketika ada lam terletak di antara makna dan zat, maka lam ini faedahnya bukan milik, bukan syibeh milik, tapi faedahnya adalah istihqaq. Istihqaq itu artinya berhak. Berhak. As-sana'u li alimin. Pujian itu berhak didapatkan oleh orang yang alim. Pantas dihaturkan kepada orang yang berhak. Pantas. Lah ini milik. Kalau ini diperuntukkan. Paham bedanya? Gus, kenapa nggak bisa kayak gini, Gus? Harta itu milik Zaid, pujian itu milik orang alim. Salah. Pujian itu nggak bisa dimiliki. Apa ditegep ini? Aku pengen tuku pujian, kok. Kulak nih, kok nanti kulak. Pujian itu nggak bisa dibeli karena bukan zat, tapi makna. Yang sehingga pujian itu tidak diartikan sebagai dimiliki, tapi pujian itu berhak atau pantas untuk atau diberikan kepada orang yang alim. Paham bedanya? Tapi lek manane pancet truk. Al malu utawi bondo iku li Zaidin kedue Zaid. Al jullu utawi lapak iku lil farosi kedue jaran. Astana utawi pengalem iku li alimin kedue wong kang alim. Padha kabeh kedue. Tapi kedue itu artinya apa? Itu tergantung konsep ini. Ayo baleni ruk satu-satu ruk. Pakai mic. Ayo, sing cerdas sithik. Ayo. Makna-makna huruf jar lam. Ayo. Makna-makna huruf jar lam. Ketika ketika lam terletak di antara dua zat. Ketika lam terletak di antara dua zat, maka maka dhisik. Ketika lam terletak di antara zat dan zat. Ketika lam terletak di antara zat dan zat. Zat yang kedua itu orang yang memiliki. Oke, terus nomor kedua. Maka faedahnya lam milku. Itu adalah milik. Contoh al malu. Lam gimana lam? Al malu li Zaidin. Ayo terangkan, sing luwes. Lam terletak di antara lafaz. Lam terletak di antara lafaz al malu yang artinya harta dan itu zat dan juga lafaz Zaidin, yaitu yang artinya orang, dan itu zat yang bisa memiliki, maka faedahnya lam itu memiliki. Arti secara keseluruhan harta itu milik Zaid. Terus kedua, ketika zat lam terletak di antara zat dan zat, maka zat zat yang kedua itu tidak bisa memiliki, maka lam bermakna syibeh milik. Contoh, mana contohnya? Contoh al julu li
lil farosa. Loh, kok farosa? Wong lam huruf jar kok. Oh, lil farosi. Lam 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 terletak di antara antara zat dan zat. Jok ngono. Zat dan zat yo muni iki ae terus. Wong kowe iki ngomong contoh kok. Lam terletak di antara lafat lam terletak di antara lafat al-julu yang artinya lapaan lapaan yang merupakan zat dan juga lafat al-farosi yang artinya kuda, dan itu zat yang tidak memiliki, tidak bisa. Zat yang tidak bisa memiliki. Maka lam itu faedahnya si pemilik. Arti secara keseluruhan adalah lapaan itu untuk kuda. Yes. Apa? Ayo. Yang ketiga, lam terletak di antara makna dan zat, maka lam faedahnya istihqaq. Contoh asana'u lil ilmi. Asana'u li ilmi. Alim. Oh, ingat alim ora to? Asana'u alimin. Asana'u li alimin. Ketika lam, ngapa to ketika ini? Lam terletak di antara lafat as-sana'u yang artinya pujian, dan itu zat makna. Zat makna piye to? Iki napa? Dan makna. Sing muni dan makna iki sapa to? Lam terletak di antara lafat asana dan alim. Asana artinya pujian, dan itu merupakan makna. Lam terletak di antara lafat asana dan alim. Asana artinya pujian. Terserah kamu membahasakannya. Yang merupakan makna. Dan alim itu zat. Oh, dan alim yang artinya orang alim itu merupakan zat. Sehingga lam itu faedahnya istihqaq. Makna secara utuhnya pujian itu orang alim. Oh, pujian itu berhak untuk orang alim. Kata sambungnya gak enak. Pujian itu berhak, pantas dihaturkan. Pujian itu berhak diaturkan untuk orang alim. Wes, paham bedanya? Paham. Coba tok tulisan saiki paham nih lali. Mending ngaji Senin Selasa takoni wis ngeblank. Saiki ndredeg mending ngeblank. Iku jenenge diantara ndredeg dan ngeblank jari arek-arek. Tiga ini. Ini tiga ini kalau di mana ini tetap sama, Pak. Al-malu utawi bondo iku li Zaidin kedua Zaid. Al-julu utawi lapak iku lil farosi kedua jaran. Asana utawi pujian pengalem iku li alimin kedua wong kang alim. Tapi ketiganya ini beda maknanya. Ini milik, ini mirip milik, ini istihqaq. Kalau dalam istilah fikih namanya ikhtisos. Ikhtisos itu bukan sesuatu yang dimiliki karena nggak bisa dimiliki.
tapi mirip memiliki. Masuk jaran memiliki, yang gitu jaran di berangkas kok piye? Sing di berangkas kan Donald Trump. Duduk jaran. Paham ya? Tak kena tulisan gini iki ben kowe ramu mat. Oleh tak wacane tapi mumet to. Mau jarane dat. Masa kan mana dat. Bingung kamu. Ya tak kene ini kan gak mumet-mumet temen aku. Lah tak kene ngene krungu in waqa'at baina dzataini wa takhalat alaman yamlik. Marana waqa'at baina dzataini wa takhalat alama la yamlik. In waqa'at baina makna wa dzatin. Mari Faruk mari krungu zat makna zat. Zat sesuatu memiliki sesuatu enggak memiliki. Mumet Faruk. Ya gini kan saya enak, simple. Tulisannya. Reganono ngene iki tulisan. Saiki ra nulis mana takoni ra mudeng, jan bebel ra rumangsa ngi repot. Ya. Nemu kitab di antara dat bingung. Nah, ngene sekarwane. Dadi di antara dat yang online yang mau screenshot